Masih dalam seputar Viper. Kali ini saya mau membagikan informasi tentang istilah yang sering digunakan oleh para seller Viper di Indonesia, di mana yang mereka yang sering mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk tentang bekerja di Viper, yaitu istilah PBSI. Mungkin masih banyak yang belum tahu untuk para Viper seller yang baru join tentang apa itu PBSI. Nah, makanya kali ini saya mau membagikan informasi atau sedikit info apa itu PBSI untuk sekedar atau untuk himbauan kita semua bahwa kita harus terus berhati-hati untuk tetap menjaga konsistensi kerja baik kita di Viper. Nah, apa itu PBSI? Istilah PBSI ini muncul di mana para Viper seller di Indonesia sering jengkel akan tingkah-tingkah dari para buyer yang berasal dari 4 negara ini, yaitu berdasarkan update-nya, yaitu P berarti Pakistan, B yaitu Bangladesh, S yaitu Sri Lanka, dan I yaitu India, di mana 4 negara ini biasanya bukan mendapatkan sih, tapi biasanya asal dari para buyer yang membuat para seller itu jengkel atau kesal kepada mereka ya. Jadi saya akan memberikan 5 poin kenapa kita harus berhati-hati kepada buyer asal dari 4 negara ini, yaitu Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan India. Yang pertama, biasanya buyer dari keempat negara ini sering memberikan rating yang rendah atau rating yang buruk ya guys untuk para first seller di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia juga ya guys. Termasuk saya juga pernah mengalaminya. Walaupun saya sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan sesuai dari brief yang dia kirimkan, namun rating yang dia berikan itu sangat rendah. Bahkan saya juga pernah mendapatkan rating hanya bintang satu dari India waktu itu kalau nggak salah. Dan itu pertama kalinya saya, walaupun saya melakukan yang terbaik waktu itu. Dan eh, saya juga melakukan atau mengerjakan project yang dia minta itu sesuai brief yang dia berikan waktu membuat order. Nah, dari keempat negara ini biasanya melahirkan para buyer yang seperti itu. Makanya kita harus terus berhati-hati untuk menghadapi klien-klien seperti ini ya guys, dari para PBSI ini. Walaupun mungkin dari negara-negara lain juga ada yang seperti ini. Dan yang kedua yaitu sering meminta harga yang paling rendah atau harga yang sangat rendah untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan harga yang dia tawarkan. Misal pekerjaan itu sangat sulit atau menurut kita membutuhkan waktu yang lama dan usaha ekstra, namun buyer dari keempat negara ini sering meminta harga yang sangat rendah. Ya, dengan iming-iming akan memberikan tip atau hal yang lainnya, mungkin itu cara mereka untuk merayu kita para Viper seller. Jadi kita juga harus berhati-hati, namun walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi kita juga harus berhati-hati ya guys, karena ketidaksesuaian itu akan membuat kita juga sia-sia ya. Walaupun mungkin untuk kamu yang baru pertama kali join di Viper dan baru langsung mendapatkan orderan dari atau mendapatkan chat dari orang India atau dari PBSI ini, dari keempat negara ini, mungkin kamu bisa coba terlebih dahulu, siapa tahu nggak seperti itu, dengan cara mengecek si buyer ini dengan mungkin klik profilnya sejak kapan dia join dan bagaimana rating dari para seller-seller sebelumnya yang pernah kerjasama dengan dia. Jadi itu solusi untuk meyakinkan diri apakah klien ini benar-benar baik atau klien ini memang benar-benar hanya ingin memanfaatkan kita ya guys. Dan untuk yang ketiga yaitu order kemudian sering di cancel ya guys. Jadi mereka itu membuat orderan kemudian di cancel selanjutnya. Mungkin biasanya itu karena mereka juga seorang freelance atau mungkin seorang pekerja juga di Viper, namun merasa tersaingi sehingga menjatuhkan para seller yang lain dengan cara
order di gig orang lain kemudian menghancurkan statistik dari gig tersebut ya guys. Jadi waktu dulu ketika ada orderan kemudian di cancel, maka statistik order com, eh, order atau apa ya waktu itu lupa lagi, statistik selesai order kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi akan turun dari si sellernya, sehingga akan mempengaruhi dari statistik dari Viper seller itu sendiri. Jadi mungkin itu salah satu tujuan dari para buyer yang berada di PBSI ini yang order kemudian meminta untuk membatalkan proyek ini dengan alasan yang berbagai hal. Untuk atau berdasarkan pengalaman saya waktu itu, karena mereka beralasan salah membuat orderan sehingga ingin mengcancel dari order yang baru mereka buat, atau bahkan order ini di cancel ketika kita sudah membereskan pekerjaan yang mereka minta. Kita sudah mengerjakan yang terbaik, kita sudah delivery dengan baik, dengan on time, namun tiba-tiba si buyer ini ingin membatalkan dari order yang mereka buat. Mungkin ini salah satu cara mereka untuk mendapatkan suatu pekerjaan gratis dengan cara membuat order kemudian membatalkannya. Nah, ini juga harus berhati-hati ya guys, karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi untuk cara memastikan apakah buyer dari PBSI ini akan melakukan hal yang sama seperti itu, kita harus mengecek terlebih dahulu riwayat dari si buyer PBSI ini. Sejak kapan dia gabung, sejak kapan atau bagaimana rating-rating yang seller lainnya beri untuk dia. Jadi jika si buyer ini baru gabung sebulan, di bulan waktu itu juga di waktu dia ngechat kita atau order di kita, maka kita harus berhati-hati ya guys. Nah, yang keempat yaitu buyer dari PBSI ini ingin selesai dengan sangat cepat, karena mereka memanfaatkan atau mungkin sering memberikan alasan yang lainnya guys. Entah kenapa waktu itu juga saya pernah mengalami hal yang seperti ini, dimana mereka tuh ingin order tapi dengan selesai dalam tengah waktu 2 jam atau 1 jam, sehingga kita juga harus sehingga kita juga jadi bingung ya guys, karena kalau kita tidak melakukan hal yang dia inginkan, maka kemungkinan rating yang dia berikan itu buruk. Jadi dia order kemudian dia meminta atau memberi pesan kepada kita bahwa harus selesai dari 1 jam atau 2 jam kemudian. Nah, ini sering menjadi masalah karena waktu di berbagai negara itu berbeda ya guys, dimana kebanyakan di negara kita itu yang order itu di tengah malam. Nah, di luar negeri biasanya kan belum tengah malam atau bahkan sudah pagi, sehingga jika mereka order di jam 12 malam kemudian ingin selesai cepat dalam 3 jam atau 4 jam kan tidak mungkin bagi kita dari seller di Indonesia, karena waktu itu waktu yang untuk kita manfaatkan untuk beristirahat. Nah, jadi kita harus berhati-hati kepada klien-klien dari PBSI karena sering melakukan hal yang seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Kalau jika tidak dilaksanakan, maka ya rating kita akan menjadi resiko ya guys, karena kemungkinan rating yang mereka berikan itu buruk. Jadi kita harus berhati-hati, bahkan sangat berhati-hati. Lalu yang kelima atau mungkin yang terakhir ya guys, kebanyakan PBSI ini yaitu makelar, dimana mereka mendapatkan orderan dari buyer yang lain kemudian mereka mempekerjakan freelance yang lain, sehingga mereka itu menjadi makelar suatu project ya guys di Viper, dimana si Viper seller yang lain yang dia kerjakan itu menjadi harus memenuhi atau mengikuti instruksi dari si PBSI ini, kemudian si PBSI ini mengikuti instruksi dari buyer yang lain, sehingga menjadi membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan ordernya ya guys, karena harus menunggu dari si PBSI kemudian harus menunggu dari si buyer dari PBSI ini. Jadi ada 3 entitas yang melaksanakan order ini ya guys. Jadi yang pertama buyer asli
yang kedua yaitu maklar yaitu dari PBSI-nya, dan yang ketiga adalah bisa jadi kita sendiri, yang dimana kita yang dijadikan pekerjaan yang dijadikan untuk mengatasi pekerjaan yang PBSI terima dari buyur yang lainnya guys. Jadi pada poin yang kelima ini, resikonya jika yang dibuyur di PBSI itu mengcancel projectnya kepada PBSI, maka si PBSI ini juga akan meminta cancel kepada kita, sehingga kita akan menjadi rugi ya guys, karena kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, kemudian tiba-tiba di cancel sama si buyer ini karena dengan alasan si klien dari si buyer PBSI ini tidak puas dengan project yang kita selesaikan. Nah, karena itu jadi kita harus terus berhati-hati kepada si PBSI ini, karena dari sejak 2019 klien-klien dari PBSI ini sering atau masih sama dan masih banyak yang seperti itu ya, walaupun tidak semuanya, namun kita harus berhati-hati, apalagi jika kita akun baru ya guys. Jangan gegabah karena ya taruhannya rating kita, jika rating kita baru sedikit dan kita mendapatkan rating yang buruk dari PBSI ini, maka akan sangat mempengaruhi statistik dari fiber seller kita itu sendiri ya guys. Jadi harus terus berhati-hati dalam mengatasi atau dalam bekerja sama dengan PBSI ini. Jadi kamu bisa atau kita bisa menentukan apakah kita ingin bekerja sama dengan dia atau kita mau skip dan mencari klien yang lebih baik dari PBSI. Ya, walaupun waktu itu saya juga mendapatkan buyer dari PBSI dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh alias tetap mendapatkan rating yang baik. Jadi ya, itu tidak semuanya seperti itu guys PBSI. Oke, jadi jika disimpulkan, maka kebanyakan dari PBSI ini atau buyer-buyer dari PBSI ini yaitu yang pertama sering memberi rating yang rendah, kemudian meminta harga yang rendah namun tidak sesuai dengan project yang dia minta, dan kemudian banyak yang melakukan order kemudian meminta cancel setiba-tiba, dan selanjutnya yang keempat yaitu ingin melakukan pekerjaan yang cepat selesai walaupun pekerjaan yang sangat susah atau mungkin membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Yang terakhir yaitu kebanyakan buyer-buyer dari PBSI ini yaitu seorang makelar. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan buyer-buyer dari negara tersebut, namun kebanyakan seorang Fiverr seller dari Indonesia dan mungkin dari seluruh dunia juga sering mengalami hal yang sama. Jadi kita sebagai seorang seller di Fiverr harus terus berhati-hati untuk menanggapi para buyer dari PBSI ini ya guys. Jadi ya, apalagi kalau jika rating kita masih belum banyak, jadi harus berhati-hati, karena jika kita misalnya baru mendapatkan rating 5 dari 2 project, kemudian kita mendapatkan rating 1, maka yang tampil di halaman profil kita yaitu akan menjadi sangat tidak enak ya guys. Mungkin akan menjadi bintang 4 atau mungkin bahkan bintang 3 karena yang diambil adalah rating rata-rata yang disimpan di profil Fiverr seller kita. Nah, mungkin cukup sekian informasi tentang para buyer PBSI ini yang berasal dari Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan India. Dan disclaimer, ini saya bukan mendiskreditkan atau menakut-nakuti, walaupun tidak semua buyer dari keempat negara ini tidak sering melakukan hal yang sama atau tidak semuanya seperti ini. Jadi ya, kita harus terus berhati-hati ya guys. Mungkin cukup sekian video kali ini. Next time saya akan memberikan informasi lainnya tentang Fiverr yang mungkin saja bermanfaat untuk kita semua ya guys. Jadi jangan lupa like dan subscribe, komen juga. Terima kasih.